basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk pekan ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Yang kemarin videonya tentang mencari akar persamaan melalui faktorisasi. Untuk video kemudian Ustazah akan membahas tentang mencari akar persamaan kuadrat melalui melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC. Baik anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Baik anak-anak, untuk pekan ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Sama seperti dengan pekan kemarin. Pekan kemarin Ustazah sudah menjelaskan mencari akar persamaan kuadrat teknik yang pertama yaitu faktorisasi, kemudian yang kedua teknik melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga teknik rumus ABC. Untuk pekan ini Ustazah akan membahas tentang teknik melengkapkan kuadrat sempurna dan teknik rumus ABC. Teknik melengkapkan kuadrat sempurna mempunyai bentuk umum. Yang pertama, X kuadrat ditambah PX ditambah kuadrat dari setengah P. Jadi diubah sama dengan kuadrat dari X ditambah setengah P. Itu untuk bentuk umum yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk umumnya X kuadrat plus minus 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan kuadrat dari X plus minus Y. Kuadrat sempurna untuk rumus yang kedua ada langkah-langkahnya. Ada 4 ya langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mencari penyelesaian X dari persamaan AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama, membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Jadi nanti kalau ada suatu soal, contoh soal koefisien dari X kuadrat belum bernilai 1, maka harus diubah dulu menjadi 1. Kemudian langkah yang kedua, semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, sedangkan suku yang berupa angka di sebelah kanan. Kemudian langkah yang ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisiennya X. Baik anak-anak, di sini ada sebuah contoh. Ustazah kasih contoh soal untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh yang pertama, di sini ada X kuadrat ditambah 12X. Nah, kita ubah dengan rumus yang pertama ya. Jadi kita ubah X kuadrat ditambah 12X. Rumus yang pertama itu kan X kuadrat ditambah PX ditambah kuadrat dari setengahnya P. Kita ubah P di sini adalah 12, maka kita tulis setengah dari 12 kemudian dikuadratkan. Selanjutnya dari sini kita teruskan X kuadrat ditambah 12X sama dengan ditambah 6 kuadrat. Nah, di sini kan akhirnya menjadi X plus P kuadrat setengah P kuadrat. Kita ubah jadinya bentuknya X plus 6 kuadrat. Nah, di sini kan ada 6 itu diperoleh dari setengahnya P ya. Nah, seperti ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh 2, Saudara mempunyai X kuadrat sama dengan 12X ditambah 2. Nah, ini Ustazah mau ubah seperti rumus kedua, maka di situ ada beberapa langkah.
Yang pertama, langkah pertama membuat koefisien x kuadrat menjadi 1. Kita lihat di sini. Koefisien dari x kuadrat apakah sudah 1? Ternyata dari soal ini koefisien x kuadrat sudah 1. Maka ini merupakan langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua. Semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, suku yang berupa angka di sebelah kanan. Maka dari soal nomor 2 ini, yang mempunyai variabel Ustadzah pindah ke sebelah kiri. Jadi 12x nya pindah, jadinya min 12x. Kemudian yang 2 tetap ada di sebelah kanan. Nah, kemudian langkah ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisiennya x kuadrat. Jadi dari sini x kuadrat min 12x, sebelah kiri Ustadzah tambah setengahnya dari x, koefisiennya x. Di sini ada 12. Nah, dikuadratkan, maka yang di sebelah kanan juga harus ditambah setengah dari koefisiennya x. Nah, begini. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu. X kuadrat min 12x ditambah 6 kuadrat. Jadinya begini. Nah, dari 12 ini kita ubah seperti bentuk x kuadrat plus minus 2xy ditambah setengah x y kuadrat sama dengan x plus y kuadrat. Nah, 12 ini kita ubah jadinya x kuadrat min 2 kali 6 kali x ditambah y kuadrat. Nah, sebelah kanan menjadi seperti ini. Sudah. Dari langkah ini langkah keempat ya. Nah, diubah seperti ini ya. Jadinya x kuadrat min 2 kali 6 kali x plus 6 kuadrat sama dengan 38. Nah, sekarang langkah kelima. Dari kedua ruas ini kita akarkan. Nah, yang sebelah kiri ini saya ubah menjadi x min 6 kuadrat sama dengan 38. Nah, dari langkah kelima, akarkan kedua ruas, maka diakarkan. Di sini ada kuadrat. Ketika ada kuadrat, maka ketika diakarkan kuadratnya hilang, jadinya x min 6. Yang sebelah kanan hati-hati. Ternyata di sini ketika diakarkan harus plus minus, jadi bisa plus bisa negatif. Akar dari 38. Nah, dari langkah kelima ini nanti kita peroleh, kita selesaikan, kita akan memperoleh 2 akar. Jadinya x min 6 sama dengan akar 38 atau x min 6 sama dengan negatif 3 akar dari 38. Selanjutnya x 6 nya kita pindah, jadinya akar 38 ditambah 6, atau yang sebelah sini
6-nya juga pindah, jadinya negatif akar 38 ditambah 6. Nah, anak-anak, ini sudah hasil terakhirnya ya. Jadi akar 38 itu tidak bisa jadi Ustazah buat seperti ini. X1 di sini X2. Untuk teknik yang ketiga yaitu rumus ABC. Rumus ABC ini mempunyai bentuk umum atau mempunyai rumus X1 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. A, B sama C-nya ini diperoleh dari, untuk A itu merupakan koefisien dari X kuadrat, untuk B itu merupakan koefisien dari X, sedangkan C itu merupakan konstanta. Jadi soalnya dari soal itu ditentukan dulu A, B, C-nya. Kalau sudah ketemu nilai A, B sama C-nya, maka tinggal memasukkan ke rumus ABC-nya ini. Baik anak-anak, Ustazah mau memberikan sebuah contoh soal untuk mencari akar persamaan dengan rumus ABC. Contoh yang pertama, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tentukan dulu A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 8. Nah, setelah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, maka kita masukkan ke rumus ABC-nya. Rumus ABC itu kan X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, kita masukkan nilai A-nya, nilai B-nya negatif 2, maka negatif 2 plus minus akar B kuadrat negatif 2 dikuadratkan, kemudian 4 dikurangi 4, A-nya 1 dan C-nya negatif 8 dibagi 2 dikali 1. Nah, kita selesaikan. Negatif ketemu negatif jadinya plus 2 plus minus negatif 2 dikuadratkan nilainya 4 dikurangi negatif dikalikan negatif jadinya di sini plus 4 dikali 8 jadinya 32 per 2. Nah, lanjutkan 2 plus minus dari akar dari 36 per 2. Nah, dari sini anak-anak kita peroleh akar X1 sama dengan 2 ditambah akar 36 6 per 2, atau X2 nya sama dengan 2, kita ambil yang negatif 6 per 2, jadinya 8 dibagi 2, yang di sini negatif 4 dibagi 2. Nah, jadi ketemu nilai X1 nya sama dengan 4, X2 nya sama dengan negatif 2. Inilah akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, saya kasih contoh lagi. Contoh yang kedua, sini ada 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya 5, dan C-nya min 3. Kita masukkan lagi ke persamaan rumus ABC ya.
Nah, kita masukkan nilai A, B, C-nya. Negatif 5 plus minus 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali negatif 3 per 2 dikali 2. Nah, dari sini kita selesaikan yang di dalam akar. 25 ditambah 24 per 4. Jadinya yang di dalam akar itu akar dari 49 per 4. Nah, kemudian kita pisah anak-anak. Untuk nilai X1 negatif 5 ditambah akar dari 49 7 per 4, atau X2 nya itu negatif 5 dikurangi 7 per 4. Nah, kita selesaikan. Negatif 5 ditambah 7 2 per 4. Kemudian yang sebelah sini negatif 12 per 4. Nah, X1 nya ditemukan setengah dan X2 nya negatif 3. Nah, dari sini anak-anak sudah ketemu X1 untuk akar persamaan melalui rumus ABC. X1 nya setengah dan X2 nya negatif 3. Baik anak-anak, untuk pekan ini cukup sekian. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan bisa terpahami dengan baik. Baik anak-anak, bagaimana dengan videonya? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah sajikan melalui video tersebut. Untuk tugasnya Ustazah tunggu, jangan lupa, jangan ditunda. Untuk pekan depan kita akan membahas masih dalam bab persamaan kuadrat. Kita akan meneruskan materi tentang diskriminan dan bagaimana membuat